Kita masuk di pelajaran hari Minggu. Silakan Pendeta Robert. Hari Minggu judulnya Dalam Ruangan Tahta Surgawi. Jadi Yohanes ini dia memiliki satu pengalaman yang luar biasa. Dia diajak naik oleh Yesus masuk ke satu ruangan, tapi ruangannya besar sekali, saya nggak tahu. Di situ ada tahta, dan di tengah tahta itu ada 24 tahta yang lain. Saya nggak tahu siapa yang duduk di situ, tapi yang pasti saya melihat itu suatu perkumpulan yang banyak, yang besar sekali. Mungkin kalau saya jadi Yohanes, saya udah pingsan saat itu. Atau mungkin mati berdiri, saya nggak tahu. Tapi di belakang sini, ini adalah pemandangan yang menceritakan bahwa siapa itu Yesus sebenarnya. Yesus adalah Raja di seluruh alam semesta. Rasul Yohanes melihat melalui pintu yang terbuka ke bait suci surga dan ke tahta Allah. Tahta melambangkan pemerintahan Allah dan otoritas untuk mengendalikan ciptaannya. Sementara pelangi yang melingkupi tahta Allah menyatakan kesetiaan pada umatnya. Tetapi iblis yang menjadi lawannya telah mempertanyakan otoritas Allah. Isu utama dalam pertikaian besar antara Allah dan iblis adalah tentang siapakah yang memiliki hak untuk memerintah. Kalau kita lihat gambaran di sini, nggak ada iblis masuk di dalam ruangan itu, nggak ada, sedikit pun nggak ada. Di sini menceritakan tentang Yesus. Jadi kalau ditanya sebenarnya otoritas untuk berkuasa itu siapa? Kalau dilihat dari yang dilihat oleh Yohanes, itu hanya Yesus. Jadi sebenarnya iblis itu dia pengen bikin cerita sendiri. Tapi kenyataannya yang Yohanes lihat di surga, iblis itu cuma ngarang doang. Hoax ya, hoax. Itu hanya hoax. Ternyata di surga nggak ada iblis. Yang ada di surga hanyalah Yesus. Lalu dikatakan, maksud dari musyawarah surga yang dikumpulkan di ruang tahta surgawi untuk menjawab semua pertanyaan tentang hak Allah untuk memerintah atas alam semesta. Jadi di surga ada namanya Dewan Musyawarah. Saya pikir hanya di dunia lah yang ada Dewan Musyawarah. Ternyata di surga ada Dewan Musyawarah. Ya, jadi seperti di dunia juga, tapi ini di surga. Kalau umpamanya ada orang berpikir mengambil keputusan hanya satu pihak, nggak bisa gitu juga. Ternyata di surga ada musyawarah, ya, ada musyawarahnya juga. Dan Yesus berhak ada di dalam musyawarah itu. Di mana iblis? Nggak ada. Iblis nggak ada di dalam dewan musyawarah itu. Wahyu 4 memberikan gambaran umum tentang ruang tahta surgawi dalam bait suci surga dan juga tentang penyembahan yang terjadi di sana. Di surga ada yang namanya bait suci. Saya nggak tahu kayak gimana bentuknya bait suci, yang pasti di surga bait sucinya bagus banget. Dan di surga ada yang namanya penyembahan. Itu pasti ya. Ketika penyembahan di pasal 4 memuji kuasa penciptaan Allah, pasal 5 merayakan penebusan yang tersedia atas jasa domba yang tersembelih. Tadi Yola bilang anak domba yang tersembelih. Hal ini menunjukkan bahwa penyembahan yang benar adalah mengingat dan merayakan perbuatan Allah yang hebat dalam penciptaan dan penebusan. Bentuk pengakuan kita bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah penebus, adalah dari kita mengingat dan merayakan. Kalau saya tidak ingat, kalau saya tidak rayakan, udah biasa-biasa aja. Itu artinya saya tidak mengakui otoritas Tuhan. Udah, itu aja. Oke. Jadi kita lihat di sini, walaupun di dalam Alkitab tidak disebutkan ya bahwa itu adalah bait suci sorgawi ya, cuma dibilang ada sebuah pintu di surga, lalu disuruh masuk. Sebuah pintu terbuka di surga dan disuruh masuk, naiklah kemari. Tapi pelajaran kita di sini menggambarkan bahwa itu adalah bait suci dan tadi Pendeta Robert bilang ya nggak tahu sih bentuknya seperti apa karena kita bukan Yohanes yang langsung melihat. Tapi kita percaya bahwa ketika Musa ditunjukkan untuk membuat bait suci di dunia, dia melihat gambaran yang ada di atas. Pendeta, ada yang mau ditambahkan untuk pelajaran hari Minggu? Menguatkan pernyataan Pendeta Robert. Kembali ke hari Sabat petang. Kalimat pertama itu
itu perlu kita fahami betul-betul supaya nggak ngejelimet pelajaran ini. Karena mencolok sana, mencolok sini. Baik. Penglihatan yang terdahulu menggambarkan pekabaran Kristus kepada umatnya di dunia. Berarti pasal 2 dan 3 itu Yesus mau menunjukkan kepada Yohanes. Kalau boleh saya ilustrasikan begini. Anggaplah saya lagi cerita kepada Pendeta Viko, pasal 1 ini loh, pasal 1, pasal 2 tuh ini loh. Ini nih ceritanya ya. Nah, begitu masuk pasal 4, di era ini, setelah peristiwa ini akan ada peristiwa yang terjadi. Sehingga ayat 1 pasal 4 katakan, kalimat terakhir itu, apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi kalau bahasa kata, kita akan pindah ke sana, apa yang akan terjadi sesudah ini loh. Nah, apa yang terjadi di dalam ruangan itu, itulah yang diterangkan oleh Pendeta Robert tadi. Bahwa nanti kita pelajari ada Yesus Kristus, anak domba Allah di sana, ada 24 tua-tua, ada 4 makhluk, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah true worship and false worship, di situ intinya. Kita sering dibingungkan antara liturgi dengan worship. Sering dibingungkan. Contoh-contoh, kita sering perdebatkan, boleh nggak tepuk tangan? Itu kan liturgi, bukan worship. Ya kan? Jadi yang dibicarakan di dalam pasal 4 ini adalah true worship. Worship kepada siapa? Nah, di dalam ruangan itu ditunjukkan bahwa anak domba itu adalah pencipta kita. Lalu anak domba itu adalah penebus kita. Nanti pelajaran berikutnya akan menerangkan kepada kita melalui Yohanes bahwa ya memang Yesus sebenarnya berkuasa di dunia ini. Tapi alurnya memang agak maju mundur ya Pendeta ya? Bukan maju mundur, pindah tempat. Pindah tempat. Nanti saya akan terangkan masalah pindah tempat karena mungkin waktu juga yang terbatas. Bicara masalah tempat. Masih ada sih sebenarnya. Sudut pandang, angle itu orang. Karena kan dari 7 jemaat itu sebenarnya 7 jemaat kemarin kita belajar bahwa itu 7 jemaat yang sedang memang ada. Yeah. Dan itu menunjukkan juga periode waktu, kondisi atau kerohanian dari umat-umat Allah, gitu kan. Dan di sini ketika kita melihat bahwa Yesus disambut itu adalah ketika Pentakosta atau Yesus naik ke surga, gitu ya Pendeta. Jadi agak pindah-pindah waktu ya. Yeah. Oke. Nggak apa-apa, kita lanjutkan setelah yang satu ini.